Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Kusarwati dengan NIM 059. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Badar, kemenangan pertama Islam. Nah, latar belakang terjadinya Perang Badar setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, kehidupan umat Islam mulai membaik. Namun, kaum Quraisy di Mekah tidak senang. Mereka masih menyiksa kaum muslim yang tertinggal di Mekah dan bahkan merampas harta-harta kaum muhajirin yang mereka tinggalkan. Rasulullah SAW pun mengizinkan kaum muslimin untuk memblokade kafilah dagang Quraisy yang sering melewati jalur Madinah menuju Syam. Salah satu kafilah besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa harta dagangan Quraisy yang sangat banyak. Rasulullah SAW memerintahkan sekitar 300 sahabat untuk menghadang kafilah itu, tapi tanpa niat perang besar. Namun ketika berita itu sampai ke Mekah, kaum Quraisy justru mengirim pasukan besar berjumlah 1.000 orang untuk menyerang balik umat Islam. Dari sinilah awal mula Perang Badar. Lalu perintah dan izin dari Allah. Perang ini bukan inisiatif manusia semata. Allah sendiri yang memberikan izin untuk berperang melalui wahyu. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39 yaitu, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi. Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam berperang bukan untuk menyerang, tapi untuk membela diri dan menegakkan kebenaran. Inilah momen pertama kalinya Allah memberi izin kepada kaum muslimin untuk melawan penindasan dengan kekuatan. Lalu persiapan pasukan muslim. Pasukan muslim hanya terdiri dari 313 orang dengan peralatan sangat sederhana. Mereka hanya punya 2 ekor kuda dan sekitar 70 unta yang bahkan harus mereka tumpangi bergantian. Sementara pasukan Quraisy datang dengan 1.000 prajurit, 100 kuda, dan 600 baju besi. Lalu bayangkan perbandingan 3 lawan 1. Tapi Rasulullah SAW tetap tenang. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan strategi dan mendengarkan saran dari Hubab bin Al-Munzir yang menyarankan agar posisi pasukan ditempatkan dekat sumber air Badar supaya musuh kesulitan mendapatkan air. Rasulullah pun menyetujui saran itu. Kemudian dibangun kemah khusus untuk Nabi, dijaga oleh para sahabat seperti Sa'ad bin Mu'adz dan Ali bin Abi Thalib. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah berdoa lama di kemah itu. Air matanya menetes sambil memohon pertolongan kepada Allah. Doa Rasulullah dan turunnya malaikat. Rasulullah SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Doa itu diulang-ulang hingga jubah beliau terjatuh dari pundaknya karena lamanya berdoa. Melihat itu, Abu Bakar As-Siddiq memeluk beliau dan berkata dengan lembut, "Cukup, wahai Rasulullah, Allah pasti akan menepati janjinya." Saat itulah Allah menurunkan kabar gembira melalui wahyu bahwa malaikat akan turun membantu kaum muslimin. "Aku akan mendatangkan bala dan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Lalu jalannya pertempuran. Pagi harinya di tengah udara panas Badar, 2 pasukan mulai berhadapan. Kaum Quraisy maju dengan sombong. Abu Jahal berdiri di barisan depan dan berteriak lantang bahwa hari itu Islam akan berakhir. Rasulullah SAW memberi semangat kepada para sahabat, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun di antara kalian yang berperang hari ini dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga." Lalu perang dimulai dengan duel 1 lawan 1. 3 pejuang muslim terkemuka, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris maju ke depan menantang 3 tokoh Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Pertarungan sengit pun terjadi. Ali dan Hamzah berhasil menewaskan lawan-lawannya. Meski Ubaidah akhirnya gugur
sebagai syahid. Setelah itu, kedua pasukan beradu serang. Pasukan Islam berteriak Allahu Akbar dengan penuh keyakinan, sementara pasukan Quraisy mulai goyah. Dalam kekacauan itu, bala bantuan malaikat pun turun membawa ketenangan bagi kaum muslimin dan ketakutan bagi kaum kafir. Beberapa sahabat bahkan melihat sosok misterius berpakaian putih yang membantu mereka berperang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh seraya berkata, wajah-wajah mereka akan dikalahkan, dan benar musuh pun kocar-kacir. Kemenangan Islam. Akhirnya pasukan Islam menang besar, sebanyak 70 orang kafir Quraisy tewas termasuk Abu Jahal dan 70 orang lainnya tertawan. Sementara di pihak Muslim, hanya 14 orang syuhada yang gugur. Kemenangan ini mengguncang seluruh jazirah Arab. Bangsa-bangsa sekitar mulai mengakui kekuatan kaum muslimin. Perang Badar menjadi bukti bahwa kemenangan bukan karena jumlah, tapi karena iman dan ketangguhan hati. Setelah perang, Rasulullah memperlakukan tawanan dengan penuh kasih. Sebagian dibebaskan dengan tebusan, sebagian lainnya dibebaskan setelah mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin di Madinah. Itulah bukti bahwa Islam bukan agama dendam, tapi agama ilmu dan rahmat. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perang Badar antara lain Rasulullah SAW, pemimpin dan panglima perang yang penuh hikmah, Abu Bakar As-Siddiq, penasehat setia dan penguat hati Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, pejuang muda yang gagah berani, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah yang menakutkan di medan perang. Yang kelima ada Umar bin Khattab, salah satu pemimpin yang tegas dan berani. Yang keenam ada Hubab bin Al-Munzir, ahli strategi yang menyarankan posisi pasukan di sumber air. Yang ketujuh para malaikat, pertolongan dari langit yang memperkuat iman dan semangat kaum muslim. Perang Badar mengajarkan banyak hal, bahwa kekuatan sejati bukan di tangan tapi di hati, bukan pada jumlah tapi pada keyakinan akan pertolongan Allah. Kemenangan ini menjadi awal kejayaan Islam dari kelompok kecil di Madinah menjadi umat besar yang membawa cahaya ke seluruh dunia. Semoga kisah perang Badar ini menginspirasi kita semua untuk selalu tegar menghadapi ujian hidup, percaya bahwa jika kita berperang pada kebenaran, maka Allah pasti akan menolong kita. Nah, sekian pasukan Islam berjumlah 313 orang.